Yesus ada dalam diri kita. Mari kita hidupi roh itu untuk membantu kita, menguatkan kita, membangkitkan kita, memulihkan kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ini adalah suatu ayat kekuatan buat semua orang Kristen. Tidak ada di ajaran manapun, tidak ada di aliran agama manapun. Kalau saya sekarang memilih menjadi pengikut Kristus, saya bangga. Ada ayat kekuatan ini yang menjamin umat Kristen. Kita baca sama-sama. 1, 2. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di sini saya akan garis bawahi kata aku ini. Sebab aku ini. Saya tanya, siapa aku ini? Siapa? Diri sendiri? No. Aku ini dalam bahasa aslinya ini betul-betul Allah sendiri. Sang Maha Kuasa. Kalau yang bicara aku ininya adalah Sang Maha Kuasa, apalagi yang kita khawatirin. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Mengenai kamu siapa? Kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kecelakaan yang dimaksud di sini bukan kecelakaan bermotor ya. Bukan. Kecelakaan yang dimaksud adalah kegagalan dalam kehidupan. Rancangan dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi tidak ada kegagalan dalam kehidupan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Bukan ada harapan ya, tapi penuh. Full. Kalau manusia biasa berjanji memberi harapan, kadang-kadang palsu lagi. Ini bukan cuma PHP, bukan cuma ada, tapi full. Kepadamu hari depan yang penuh harapan. Buat saya ini sudah cukup garanti untuk menjadi Kristen. Ya. Aman, nyaman, tentram. Pertanyaannya, masih banyak orang yang jatuh bangun kesandung. Masih banyak orang yang bangkrut. Masih banyak orang yang bercerai. Masih banyak orang yang bertikai. Orang Kristen. Kenapa? Padahal jaminannya udah jelas. Tapi kok dia malah makin hancur. Contoh, jangan jauh-jauh, Yusuf, putra Yakub. Luar biasa Tuhan rancangkan hidup dia, ya. Dia dikasih mimpi. Mimpi itu adalah suatu gambaran dari Tuhan bahwa rancangan masa depannya dia. Bahkan ke semua keluarganya akan tunduk pada dia. Orang tuanya Yakub ya harus tunduk juga pada dia. Tapi apa setelah dia menyampaikan rancangan Tuhan itu? Besoknya dia masuk sumur. Dia dijebloskan. Berarti tidak jaminan rancangan Tuhan itu. Dia dijebloskan ke dalam sumur. Bahkan dia dijual. Sakit, dia difitnah. Hina sekali hidupnya. Padahal rancangan Tuhan buat dia luar biasa. Endingnya apa? Dia tetap teguh, dia tetap menjalani semua apa yang Tuhan mau, dan sukacita dia dapati di akhirnya. Tujuannya adalah ke sini, maksud saya adalah ke sini. Kita mari sekarang belajar gitu. Belajar dalam hal bagaimana sih mengatasi
segala permasalahan kehidupan ini, meskipun Tuhan sudah memberikan janji yang luar biasa, bagaimana sih kita harus menjalaninya? Kan kita umat pemenang. Siapa yang percaya kita umat pemenang? Katakan haleluya. Bisa menang? Amin. Tentunya kita bisa menang. Makanya kita belajar sekarang. Belajar pada siapa? Pada Yesus, pada kebenaran firman. Gimana kita menjalaninya? Gimana kita mengatasinya? Yuk kita buka satu-satu ayatnya. Kita buka mulai dari Galatia. Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Ini pokok pembelajaran kita pagi ini ya. Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Mana? Sudah. Kita baca sama-sama. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Selanjutnya, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin, saudara. Artinya begini, saudara. Kita buka satu-satu ya, dari satu ayat. Dalam Galatia 4 ayat 47 ini tertulis bahwa Yesus, anaknya yang lahir dari perempuan dan takluk pada hukum Taurat, telah menebus kita. Mereka itu maksudnya kita. Kita buka dari ayat yang pertama. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Selanjutnya, ia diutus untuk menebus mereka. Siapa umat tebusan? Amin. Kita cukup puas ditebus? Kita umat tebusan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, menumpahkan darahnya. Untuk siapa? Untuk kita. Kita umat tebusan. Kita umat pemenang. Kita umat tebusan. Tapi kalau lihat dari ayat ini, saya melihat sesuatu gitu. Tujuan utamanya bukan selesai pada saat penebusan. Tujuan utamanya bukan sampai selesai pada penebusan. Ayat berikutnya, ayat 6. Ayat 7, sorry. Malah menyuruh. Oh ya. Jadi kamu bukan lagi hamba. Oh sorry, ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Di sini ada kata ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa itu artinya sama. Aba adalah Bapa. Aba adalah Bapa. Arti sebenarnya dalam kata Yunani, Aba, Bapa itu adalah sumber. Sumber dari segalanya. Sumber kekuatan, sumber berkat, sumber segalanya. Ya Aba, ya Bapa. Jadi kalau saya lihat dari ayat ini, tujuan dari penebusan adalah untuk supaya kita disebut sebagai anak-anaknya dan memanggilnya dengan ya Aba, ya Bapa. Saya kasih ilustrasi sedikit ya. Ini Bapa yang dimaksud bukan Bapa sembarangan loh. Itu Bapa sumber. Kita aja bapak saya jago bisnis, misalkan jualan
eh, tambak atau udang atau apa, kalau kita ngomong sama ahli orang-orang lain yang berbicara mengenai perikanan, saya akan merasa, wah gua lawan, bapak gua lo jago ikan, bapak gua lo jago tambak. Saya berani bicara dengan orang, saya berani berdebat, karena saya punya kebanggaan, saya anaknya bapak saya. Bapak saya jago di bidang udang-udangan, ikan-ikanan. Nah sekarang bapaknya ini bapak sumber dari segalanya. Kurang apa lagi kita ngebanggain bapak kita? Hajar, kita lawan siapapun lawan kita. Dalam masa pandemi, masalah kesusahan, ayo kita tampil. Tampil sebagai anak. Tampil sebagai spiritnya spirit anak. Maksudnya begitu. Jangan spiritnya spirit hamba, atau ada lagi satu ayat yang membuat saya agak ini, mungkin nanti ya. Spirit piatu. Ya, Pak Gembala, spirit piatu. Itu ada di ayatnya, maksudnya bukan cuma katanya. Karena Tuhan Yesus pada saat dia naik ke surga, dia tinggalin kita. Tapi dia berjanji, kamu bukan yatim piatu. Dia akan turun kembali. Dan itu sudah digenapi di loteng Yerusalem, di mana Roh Kudus tercurah. Kita percaya. Jadi saudara sekalian, ada pesan dalam ayat 4, pasal 4 ayat 5 itu, yaitu coba buka pasal 4 ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Tujuannya, kata supaya yang tertulis di situ, supaya kita diterima menjadi anak, menunjukkan tujuan dari penebusan, yaitu supaya kita diterima menjadi anak. Jadi kita sadari sekarang setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu punya tujuan. Punya tujuan. Bukan cuma sepotong-sepotong, itu punya tujuan. Yaitu tujuannya adalah penebusan, putranya berkorban, penebusan, kemudian kita diaku menjadi anak. Masih belum selesai, belum final itu. Belum selesai tujuan Tuhan. Lebih bagus lagi, lebih mulia lagi tujuan sebenarnya. Tujuan sebenarnya kemudian kita pindah ke ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh anaknya masuk dalam hati kita. Ini sudah dikuatkan juga dengan beberapa ayat yang lain di luar dari Galatia. Saya sengaja membuat penjelasan-penjelasan ini supaya kita belajar. Kita belajar bukan dari luar, kita belajar dari ayat ke ayat. Supaya menguatkan. Kita buka dalam Kolose 1 ayat 27. Ini ayat yang menguatkan bahwa Tuhan Yesus ada di antara kita, ada di dalam kita. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dalam New King James Version, itu bukan di tengah-tengah ketamu, tapi Christ in you, di dalam. Siapa yang percaya bahwa di dalam kita ada Yesus Kristus? Ada Yesus Kristus di dalam kita. Jangan sangkal itu ada. Yesus itu ada di sini. Makanya nggak mungkin kita akan jauh atau lari. Nggak mungkin kita akan betul-betul terperosok selama kita menyadari bahwa Yesus ada di dalam kita. Dan kita menghidupinya. Menghidupinya dengan bagaimana? Bangkitkan terus spirit kita sebagai seorang anak. Bukan spirit kita sebagai hamba.
berdiri kita menghadapi setiap permasalahan. Saya anak Tuhan. Spirit anak ini akan kita timbulkan, ini akan kita bangkitkan. Kita terus pupuk setiap minggu atau setiap kita komsel untuk membangkitkan spirit ini. Karena spirit inilah yang bisa menyelesaikan atau menghadapi permasalahan kehidupan ini. Karena semuanya itu sudah Tuhan tuliskan, Tuhan janjikan dari semula. Tapi kalau kita tidak punya spirit sebagai anak, jangan harap kita bisa menang. Jangan harap kita berkemenangan. Saudara sekalian, pada masa-masa ini memang sudah banyak sekali rekan-rekan kita, teman-teman kita yang dalam kondisi drop, kecewa, dalam kondisi yang betul-betul frustasi kehidupan ini. Kerja keluar, dirumahkan. Belum lagi yang wira swasta, bahan baku loh sekarang susah. Tapi masih ada beberapa teman yang membanggakan dirinya. Bro, puji Tuhan, pandemi ini buat saya berkat. Pandemi ini dibuat saya berkat katanya. Ada yang seperti itu. Dia memanfaatkan kondisi. Tapi dengan skill bisnisnya dia bisa berlipat-lipat dapat cuan gitu ya. Saya sih coba bilang, oh syukur deh teh. Tapi ya mayoritas kita itu jatuh. Mayoritas kita ini sepi. Jadi enggak semua bisa survive dalam pandemi ini. Dan ini memang sudah Tuhan gambarkan. Masa kesesakan itu sudah ada memang. Tinggal kita bagaimana mengatasinya, menjalaninya gitu. Jadi kita belajar di sini mengatasi dan menjalaninya dengan berdiri teguh, berintegritas bahwa saya anak Tuhan. Gak usah khawatir, saya anak Tuhan. Tuhan sudah merancangkan segala sesuatunya. Damai sejahtera. Saya yakin kalau kita punya integritas ngerti ya? Integritas itu, ini lagi banyak orang bahas, tapi saya coba mengambil dari Wikipedia, dari mana, apa sih integritas? Sedangkan Yesus sendiri disebut man of integrity. Lebih baik kita melihat ke Tuhan Yesusnya aja lah kalau integritas, itulah integritas gitu. Selaras, pikiran, hati, perkataan, perbuatan, itu selaras. Itu namanya integritas. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada nego-nego. A katakan A, B katakan B. Itu Tuhan Yesus. Itu namanya integritas. Maksudnya di sini adalah kita harus menjadi anak-anak Allah yang berintegritas. Susah. Kalau gampang udah banyak yang ngikutin. Tapi kita mau belajar dan kita mampu. Kenapa mampu? Karena kita dipimpin. Siapa yang pimpin? Roh Kudus. Yakin ada Roh Kudus di kita? Sangat yakin. Yesus ada dalam diri kita. Mari kita hidupi roh itu. Untuk membantu kita, menguatkan kita, membangkitkan kita, memulihkan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil, saudara sekalian. Saya ingin membahas yang tadi saya katakan mengenai mengenai spirit piatu. Saya kecil pernah loh, umur 6 tahun saya ditinggal bapak saya. 6 tahun saya ditinggal bapak saya. Rasanya berat. Pendiam, penakut, nggak percaya diri, hilang jati diri gitu namanya. Yang dicari apa? Pengakuan, penerimaan. Itulah spirit piatu. Kita buang spirit piatu.
nggak baik, tidak memotivasi. Meskipun sebetulnya banyak di sini yang punya spirit piatu itu. Apalagi ada lagi spirit hamba. Spirit hamba. Bagus, betul, dalam posisi-posisi tertentu. Kita merendahkan diri sebagai hamba. Tapi di sini kita mau bangkit, kita mau pulih dalam kondisi seperti ini. Kalau kita tetap terpuruk dalam kondisi-kondisi spirit-spirit yang saya sebutkan tadi, spirit hamba, spirit piatu, kita tidak akan pernah bisa bangkit. Kita harus percepatan sekarang, harus segera bangkit. Dan cara yang paling utama, yang paling bagus adalah ini, sesuai dengan janji Tuhan. Spirit anak. Bangkit, nyatakan diri bahwa kita anak Allah, kita sanggup melakukan segala sesuatunya, sebab Allah ada di pihak kita, sebab Yesus ada di dalam kita, dan Roh Kudus akan membimbing kita. Kita katakan kepada semua masalah, pergi. Kita katakan sebuah permasalahan hidup, pergi. Saya anak Allah. Saya punya Allah yang lebih besar, punya Bapa yang lebih besar. Kalau kita naik pesawat, kadang kita nggak kenal siapa pilotnya, tapi kita yakin bisa sampai Jakarta. Sekarang kita tahu pilot kita siapa, jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, kita kenal pilot kita. Pilot kita Bapak kita. Kita bangga naik pesawat. Banyak orang yang merasa kayak saya kan kebetulan di lingkungan, di komunitas berbagai aliran ya. Memang Kristen, tapi kebanyakan mungkin lebih di tradisional, Pak. Itu dia, saya jadi agak gimana, harus bisa memposisikan diri. Sedikit berkarunia lidah, pulang mereka. Betul, Pak. Apalagi yang Bali-Bali ini klasik gitu ya, tradisional sekali. Kebetulan mereka menunjuk saya sebagai ketua lah, istilah ketua paguyuban Kristen, dan menunjuk kemungkinan karena sumber daya juga nggak ada ya, tetap gembala komselnya saya terus gitu. Saya terus jadi gembala komsel. Tapi ya begitu. Setiap saya mulai on fire, karena kebetulan yang bawakan pujiannya itu jago sekali, dia pintar sekali main musiknya, karena dia pemusik. Saya orangnya suka cepet gitu, on fire pada saat musik enak, lagu enak, pasti saya naik. Dan pada saat saya naik, dia pulang, sekeluarga pulang. Akhirnya saya tahu kenapa. Oh, mereka dari non karismatik ya, dari tradisional. Mereka bukannya tidak percaya, tapi memisahkan diri gitu, menjauhkan diri dari hal-hal yang berbau roh, kuasa roh. Tapi saya percaya suatu saat saya bisa memenangkannya. Saya bisa memberikan pengertian, penjelasan mengenai roh yang sebenarnya. Karena nggak mungkin kamu bisa selamat, nggak mungkin kamu bisa lepas dari setiap permasalahan kalau tidak ada roh di dalamnya. Dan saya percaya, sekalian dia seorang Kristen, sekalian dia takut sama Tuhan Yesus, saya tahu ada roh di dalamnya. Roh pasti tarik menarik. Nggak mungkin tolak menolak. Percaya saudara. Selama dia pernah mengenal Yesus, selama dia pernah menyatakan Yesus sebagai juru selamat, saya percaya ada roh di sana. Nggak sulit buat kita untuk merangkulnya. Sementara mungkin ini Pak yang bisa saya bagikan, tapi coba nanti minggu yang akan datang saya coba mau belajar lagi, karena banyak hal yang ingin saya pelajari, bahwa semangat yang akan kita bangun adalah semangat anak, ya. Spirit yang kita bangun adalah spirit anak. Dan ini sudah saya jelaskan dalam beberapa ayatnya.
dan ayatnya sangat-sangat menguatkan buat kita. Tinggal kita sekarang bagaimana bangkit untuk bisa mengatasi setiap permasalahan ini. Spirit anak adalah jawaban buat keberhasilan pemulihan kita. Jadi kata kuncinya adalah apabila kita ingin memenangkan setiap permasalahan ini, kata kuncinya adalah kita kembangkan spirit sebagai anak-anak Allah.